Kembali lagi, materi kita hari ini ya masih materi ekonomi yang diambil dari kelas 11 SMA ya, yaitu materi yang menyangkut tentang ya ekonomi internasional. Oke, yang kita ambil yaitu mengenai pembayaran internasional. Oke, langsung aja kita bahas tentang materi ini. Apa yang dikatakan dengan pembayaran internasional? Tapi sebelum kita membahas pembayaran internasional, yang pertama yang kita bahas itu adalah tentang apa yang disebut dengan sistem kurs ya, sistem kurs. Nah, sistem kurs atau sering dikatakan nanti dengan kurs atau falas ya, sistem kurs atau biasa sering nanti dikatakan dengan falas. Ini dikatakan adalah ya, yaitu nilai suatu mata uang dinyatakan dengan mata uang lainnya. Itulah yang dikatakan dengan kurs. Nah, kurs ini ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah dikatakan dengan kurs tetap atau sering dikatakan dengan fixed exchange rate. Kurs tetap atau fixed exchange rate. Kurs tetap atau fixed exchange rate ini adalah sistem kurs ya, yaitu yang dikatakan dengan sistem kurs yang ditentukan oleh pemerintah. Inilah yang dikatakan dengan sistem kurs tetap. Yang kedua dikatakan dengan kurs mengambang. Mengambang atau sering dikatakan dengan ya floating exchange rate. Kurs mengambang. Nah, kurs mengambang ini dikatakan adalah sistem kurs ya, sistem kurs yang ditentukan oleh kekuatan mekanisme pasar. Siapakah mekanisme pasar? Itu adalah permintaan dan penawaran atau eksportir dan importir. Itu yang dikatakan dengan kekuatan mekanisme pasar. Nah, maka sistem kurs mengambang ini ada juga beberapa jenis. Jenis yang pertama disebut dengan ya, yaitu mengambang. Mengambang terkendali atau sering dikatakan dengan dirty floating exchange rate. Artinya mengambang terkendali adalah sistem kurs yang ditentukan oleh mekanisme pasar atau kekuatan permintaan dan penawaran ya, tetapi di sini masih ada intervensi. Apa itu intervensi? Intervensi itu adalah campur tangan ya, campur tangan pemerintah. Itu yang dikatakan dengan dirty floating exchange rate. Yang kedua yaitu dikatakan dengan mengambang bebas atau sering dikatakan dengan clean
floating exchange rate. Nah, kalau dikatakan mengambang bebas, maka ini adalah sistem kurs yang ditentukan oleh kekuatan mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Di sini tidak ada intervensi. Nah, tadi intervensi adalah campur tangan, tidak ada intervensi pemerintah. Artinya kalau dikatakan mengambang bebas, ini sudah benar-benar ditentukan oleh kekuatan pasar. Itulah kalau dikatakan dengan sistem kurs. Yang berikutnya yang akan kita lihat adalah sistem pembayaran, Sistem pembayaran internasional. Nah, sistem pembayaran internasional ini dikatakan adalah yaitu sistem pembayaran sistem pembayaran atau dikatakan ini adalah pembayaran akibat dari perdagangan internasional. Artinya pertukaran barang ataupun jasa secara internasional menimbulkan pembayaran internasional. Itulah yang dikatakan dengan sistem pembayaran internasional. Langsung aja kita lihat cara pembayarannya, cara pembayaran internasional atau bagaimana cara pembayaran internasionalnya. Nah, yang pertama yaitu dengan cara pembayaran secara tunai ataupun secara kredit. Atau ini nanti sering dikatakan dengan cash payment. Nah, pembayaran secara tunai ataupun kredit ini adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai atau secara kredit dengan menggunakan, langsung aja kita buat, dengan menggunakan mata uang negara pembeli atau si importir ataupun mata uang si penjual atau si eksportir. Nah, ini berdasarkan kesepakatan. Artinya boleh mata uang si pembeli, boleh mata uang si penjual, berdasarkan kesepakatan yang terjadi. Itulah yang dikatakan dengan pembayaran tunai atau kredit atau cash payment. Yang kedua, pembayaran yang dilakukan dengan cara pembayaran dengan emas atau sering dikatakan dengan full bodied money. Pembayaran dengan menggunakan emas atau full bodied money ini adalah pembayaran dengan menggunakan emas sebagai alat pembayarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah pembayaran yang dilakukan dengan, yaitu disebut dengan pembayaran dengan wesel. Pembayaran dengan wesel atau sering dikatakan ini dengan commercial bill of exchange. Nah, commercial bill of exchange ini adalah, kita sambung di sini adalah pembayaran
yang dilakukan dengan cara yaitu menggunakan surat tagih atau dikatakan dengan surat ya, surat perintah, surat tagih atau surat perintah kepada bank untuk pembayaran sejumlah uang. Itulah kalau dikatakan berdasarkan Wesal. Kemudian ya, yang keempat itu adalah pembayaran dengan cara pembayaran ya dengan LC ya, LRC atau sering dikatakan dengan letter of credit. Nah, pembayaran dengan letter of credit ini adalah pembayaran ya, yaitu dengan cara pernyataan tertulis ya dari bank atas permintaan nasabahnya untuk menyediakan sejumlah uang untuk kepentingan pihak ketiga atau pihak penerima. Itu yang dikatakan dengan LC ya, atau letter of credit. Berikutnya pembayaran dengan cara ya, yaitu disebut dengan pembayaran dengan privat ya, privat compensation. Pembayaran dengan privat compensation. Apa ini? Nah, langsung aja kita lihat. Pembayaran dengan privat compensation itu adalah pembayaran utang piutang ya, yang dilakukan oleh ya penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Oke, dan yang terakhir ya dari sistem pembayaran internasional ini ya, yaitu dikatakan dengan pembayaran ya dengan transfer telegrafis atau sering dikatakan dengan cable order. Oke. Nah, pembayaran dengan transfer telegrafis atau kabel order ini adalah pembayaran yang dilakukan dengan ya, yaitu pembayaran ya perintah ya atau pemberian perintah untuk ya, pemberian perintah untuk pembayaran memakai alat telex namanya ya, alat telex atau sering dikatakan alat kabel ya, kabel antar penduduk ya, antar penduduk suatu negara ya dengan penduduk negara lain. Oke, inilah materi kita untuk hari ini, yaitu tentang pembayaran internasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, share, and subscribe di channel YouTube kita ya. Terima kasih.